Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Laksmi Bunga. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan tingkat 4 Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur. Hari ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Massage Effleurage Extremitas dengan Virgin Coconut Oil terhadap penurunan tekanan darah dan nyeri kepala pada pasien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Loaipu. Pembahasan yang akan saya lakukan hari ini yang pertama mengenai latar belakang, lalu yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan dan manfaat, yang keempat ada keaslian penelitian, yang kelima ada tinjauan pustaka, lalu kerangka teori dan kerangka konsep, lalu ada hipotesis, dan yang terakhir metode penelitian. Yang pertama-tama kita mulai bahas mengenai latar belakang. Latar belakang dari penelitian saya adalah hipertensi adalah keadaan di mana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah yang dapat mengakibatkan meningkatnya resiko penyakit kardiovaskuler seperti stroke, serangan jantung, bahkan sampai ke gagal ginjal. Hipertensi juga dijuluki sebagai penyakit yang silent killer karena gejalanya yang mirip dengan penyakit lain dan juga sulit untuk dideteksi. Selain itu, hipertensi juga memiliki gejala yang bervariasi untuk setiap individu. WHO sendiri sudah memprediksi jika jumlah penyandang hipertensi terus meningkat dari tahun ke tahun, maka pada tahun 2025 diperkirakan akan ada 1,5 miliar orang penderita hipertensi dan diperkirakan setiap tahunnya 10,44 juta orang meninggal karena hipertensi. Lalu selanjutnya, hasil Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa angka prevalensi hipertensi pada penduduk usia 18 tahun ke atas berdasarkan pengukuran secara nasional adalah sebesar 34,11%. Hasil Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur menduduki posisi ketiga untuk provinsi dengan prevalensi hipertensi tertinggi se-Indonesia, yaitu sebesar 39,3%. Di wilayah kerja Puskesmas Loaipu sendiri terdapat 1.860 orang penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan atau sekitar 13% dari estimasi. Lama-kelamaan meningkatnya minat masyarakat terhadap terapi komplementer. Contoh terapi komplementer yang direkomendasikan adalah terapi massage dan terapi herbal. Sejumlah studi menunjukkan bahwa terapi pijat yang dilakukan secara teratur terbukti dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik, menurunkan kadar hormon stres atau hormon kortisol, dan juga menurunkan kecemasan. Salah satu teknik massage yang disarankan adalah massage effleurage, yaitu teknik massage yang diterapkan tidak hanya untuk menurunkan tekanan darah, tetapi juga nyeri kepala yang umumnya dialami oleh pasien hipertensi. Setelah pemaparan latar belakang, selanjutnya bisa kita rumuskan. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh massage effleurage extremitas dengan Virgin Coconut Oil terhadap penurunan tekanan darah dan nyeri kepala pada pasien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Loaipu. Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu tujuan umumnya diketahuinya pengaruh massage effleurage extremitas dengan Virgin Coconut Oil terhadap penurunan tekanan darah dan nyeri kepala pada pasien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Loaipu. Lalu tujuan khususnya yang pertama, diketahuinya gambaran karakteristik responden meliputi usia, pendidikan, dan riwayat hipertensi. Yang kedua, diketahuinya gambaran tekanan darah sistolik dan diastolik pasien hipertensi sebelum pemberian terapi. Dan yang ketiga, yaitu diketahuinya gambaran tekanan darah sistolik dan diastolik pasien hipertensi setelah pemberian terapi. Lalu manfaat dari penelitian ini yang pertama, bagi puskesmas dapat menjadi pedoman untuk melakukan terapi komplementer massage. Lalu untuk institusi pendidikan tinggi keperawatan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan referensi bagi kalangan yang akan melakukan penelitian lebih lanjut, dan juga bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, serta wawasan bagi peneliti. Lalu juga hasil penelitian ini juga diharapkan dapat jadikan sumber pembelajaran bagi peneliti dan dapat mengembangkan ilmu di bidang keperawatan, khususnya di keperawatan medika bedah.
Selain itu, penelitian dengan judul serupa juga sudah beberapa kali yang dilakukan. Contohnya itu ada perbedaan pengaruh terapi massage dengan minyak aromaterapi dan minyak VCO terhadap penurunan tekanan darah pasien hipertensi primer. Lalu juga penelitian serupa juga pernah dilakukan di luar dari Indonesia, yaitu effect of massage on blood pressure in patient with hypertension and prehypertension. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kerangka teori. Hipertensi sendiri ada faktor yang dapat dikontrol dan tidak dapat dikontrol. Contoh faktor yang dapat dikontrol adalah konsumsi garam, kolesterol, olahraga, dan obesitas. Lalu faktor yang tidak dapat dikontrol itu ada keturunan, usia, dan jenis kelamin. Selanjutnya, faktor-faktor ini akan menyebabkan hipertensi sehingga kita perlu melakukan penata laksanaan terapi non-farmakologis dan farmakologis. Untuk terapi non-farmakologis, salah satunya adalah massage dengan virgin coconut oil ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kerangka teori. Hipertensi sendiri ada faktor yang dapat dikontrol dan tidak dapat dikontrol. Contoh faktor yang dapat dikontrol adalah konsumsi garam, kolesterol, olahraga, dan obesitas. Lalu faktor yang tidak dapat dikontrol itu ada keturunan, usia, dan jenis kelamin. Selanjutnya, faktor-faktor ini akan menyebabkan hipertensi sehingga kita perlu melakukan penata laksanaan terapi non-farmakologis dan farmakologis. Untuk terapi non-farmakologis, salah satunya adalah massage dengan virgin coconut oil ini. Nah, selanjutnya diharapkan akan terjadi pengeluaran hormon serotonin, lalu akan memberikan respon relaksasi sehingga menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah, dan dengan demikian suplai oksigen akan meningkat sehingga akan terjadi penurunan produksi asam laktat. Dengan demikian tekanan darah dan nyeri kepala dapat diatasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kerangka konsep. Yang pertama-tama variabel independen, yaitu massage ekstremitas dengan virgin coconut oil, lalu akan mempengaruhi penurunan tekanan darah dan nyeri kepala sebagai variabel dependen. Variabel pengganggu atau variabel yang tidak akan diteliti yaitu ada lingkungan dan juga penyakit jasmani. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai hipotesis. Yang pertama, hipotesis alternatif, yaitu ada pengaruh bermakna massage effleurage extremitas dengan virgin coconut oil terhadap penurunan tekanan darah dan nyeri kepala pada pasien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Loipo. Sedangkan hipotesis nolnya, yaitu tidak ada pengaruh bermakna massage effleurage dengan virgin coconut oil terhadap penurunan tekanan darah dan nyeri kepala pada pasien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Loipo. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode penelitian. Rancangan penelitian yang akan digunakan yaitu desainnya quasi eksperimen dengan rancangan pre-post test with control group. Lalu akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Lalu akan dilakukan pre-test sama-sama dan kelompok eksperimen akan diberikan perlakuan. Selanjutnya kedua kelompok akan dilakukan post-test. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai populasi dan sampel. Populasi dan penelitian ini adalah seluruh pasien hipertensi yang ada di wilayah kerja Puskesmas Loipo yang berjumlah 823 orang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah responden yang telah diambil berdasarkan kriteria inklusi dan telah ditetapkan dari populasi. Selain itu juga responden telah menandatangani inform consent. Untuk kriteria inklusinya, yang pertama pasien bersedia menjadi responden, lalu yang kedua pasien dalam keadaan sadar, yang ketiga penderita hipertensi berjenis kelamin wanita yang berusia 40-60 tahun, lalu selanjutnya penderita hipertensi dengan tekanan darah minimal 140/90 mmHg, lalu yang terakhir pasien mengeluh nyeri kepala. Lalu selanjutnya kriteria eksklusi pasien hipertensi stage 3 dengan tensi lebih dari 180/110 mmHg, lalu pasien hipertensi dengan komplikasi contohnya gagal jantung dan gagal ginjal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode sampling. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara probability sampling atau pemilihan sampel secara acak. Lalu metode
Metode simple random sampling yaitu proses pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa mempertimbangkan atau memperhatikan strata. Lalu selanjutnya besar sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan rumus Roscoe dengan pengambilan sampel sebanyak 46 orang ditambah dengan responden untuk mengantisipasi dropout sebanyak 6 orang sehingga total dari semua responden adalah 52 orang. Waktu, tempat, dan variabel penelitian. Waktu penelitian adalah bulan Januari 2021 sampai dengan Februari 2021. Lalu lokasi penelitian di wilayah kerja Puskesmas Loa Ipu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Lalu variabel bebas dari penelitian ini adalah massa efflorescens extremitas dengan virgin coconut oil. Lalu variabel terikatnya adalah tekanan darah dan nyeri kepala. Selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi operasional. Yang pertama yaitu massa efflorescens extremitas dengan virgin coconut oil sebagai variabel independen, yaitu massas ini dilakukan dengan memijat tangan dan kaki selama 10 menit menggunakan minyak kelapa murni dengan frekuensi 3 kali seminggu selama 3 minggu berturut-turut. Lalu yang kedua itu ada tekanan darah hipertensi sebagai variabel dependen. Nilai tekanan darah didapatkan dari pemeriksaan tekanan darah dengan nilai tekanan sistolik lebih dari 130 dan tekanan diastolik lebih dari 80. Dari pengukuran tekanan darah dilakukan di tangan kanan responden. Alat ukurnya yaitu sphygmomanometer aneroid, lalu hasil ukurnya berupa min, median, modus, standar deviasi, dan nilai P dengan skalanya rasio. Selanjutnya nyeri kepala sebagai variabel dependen yang diukur dengan numeric rating scale dengan skala rasio. Lalu selanjutnya kita akan membahas instrumen penelitian dan uji validitas dan reliabilitas. Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah berupa sphygmomanometer aneroid, lalu lembar penilaian numeric rating scale, lalu ada SOP massa efflorescens extremitas dengan virgin coconut oil dan lembar observasi penelitian. Sedangkan uji validitas dan reliabilitas tidak dilakukan karena alat yang digunakan dalam penelitian ini sudah baku, yaitu sphygmomanometer aneroid dan numeric rating scale. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisa data. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas Kolmogorov-Smirnov karena jumlah sampel yang akan diuji yaitu lebih dari 50. Apabila didapatkan p-value lebih dari 0,05 maka data terdistribusi normal. Selanjutnya kita akan melakukan analisis univariat, yaitu dilakukan terhadap tiap variabel penelitian dan pada umumnya dalam analisis ini hanya akan menghasilkan distribusi presentasi dari variabel. Selanjutnya kita akan melakukan analisis bivariat, dilakukan dengan menggunakan uji beda 2 min kelompok. Uji beda min 2 kelompok ini terdiri dari independent t-test dan paired t-test. Lalu itu dapat dilakukan jika data terdistribusi normal. Jika data tidak terdistribusi normal maka kita akan melakukan uji alternatif non parametrik dengan menggunakan uji Mann-Whitney dan uji Wilcoxon. Selanjutnya kita akan membahas alur penelitian. Yang pertama-tama dari populasi kita akan menyaring menjadi sampel dengan menggunakan kriteria eksklusi dan inklusi. Lalu sampel akan menandatangani inform consent. Jika sampel setuju maka kita akan membagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok 1 kelompok intervensi dan kelompok 2 kelompok kontrol. Kelompok intervensi dan kelompok kontrol akan sama-sama dilakukan pretest, lalu selanjutnya akan dilakukan tindakan pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol tidak akan diberikan tindakan. Lalu yang selanjutnya kedua kelompok akan sama-sama diberikan post test, lalu akan mendapatkan data, lalu kita melakukan analisa data, dan yang terakhir kita akan melakukan pelaporan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.